baca ada di jalur mana dan dari siapa. Ya. Berkata Al-Imam Ibnu Mubarak, beliau menyebutkan al-isnadu minad din. Laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian daripada agama kita. Siapa yang tidak memiliki sanad, siapa yang tidak memiliki sandaran mata rantai bacaan Al-Quran maupun keilmuan yang lainnya, maka berapa banyak orang yang berbicara seenaknya saja. Ya. Jadi dia tidak membaca atau tidak menyebutkan secara jelas. Ya, pokoknya yang penting ucap aja. Nah ini bahaya. Kalau sekedar ucap saja maka ini berbahaya. Baik. Ini gambaran terkait tentang periwayatan bacaan secara singkat saja. Jadi kalau digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan bacaan tentu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajarkan kepada Nabi SAW bacaan Al-Quran, dan Nabi SAW meminta kepada Jibril agar bacaan Al-Qurannya tidak satu model. Sekali lagi, Nabi SAW meminta request kepada Allah SWT melalui malaikat Jibril agar bacaan Al-Qurannya ini tidak satu model, tapi beragam. Maka kemudian Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Dan Nabi SAW mendelegasikan bacaannya kepada para sahabat yang mulia. Di antara yang terkenal adalah Abu Bakar, kemudian ada Umar, ada Utsman. Nah, dari mulai Utsman nanti yang sangat terkenal, kemudian ada Ali, kemudian ada Ubay ibnu Ka'ab, kemudian ada Ibnu Mas'ud. Ada lagi kemudian Zaid ibnu Sabit, dan juga sahabat yang lain, misal Abu Darda, kemudian Abdul Hasan Al-Asy'ari, itu juga terkait bacaan-bacaan yang menerima dari Nabi SAW. Dan para sahabat yang menerima bacaan dari Nabi SAW itu tidak sama semuanya. Antara sahabat satu dengan sahabat yang lain berbeda dalam penerimaan bacaan. Artinya, misal Umar bin Khattab membaca Al-Quran dari Nabi SAW itu tidaklah sama dengan bacaannya, tidak sama dengan bacanya Ali. Begitupun Ubay ibnu Ka'ab yang kemudian didelegasikan saat di masa Umar bin Khattab berada di Syam, tidaklah sama dengan bacanya Ibnu Mas'ud yang berada wilayah pengajarannya ada di daerah Kufah, Irak. Sehingga nanti di masa Khalifah Utsman ibnu Affan itu nampak sangat nyata, di mana ketika muridnya Ubay bin Ka'ab dari Syam ketemu dengan muridnya Abdullah bin Mas'ud dari Kufah, kumpul di Azerbaijan yang kemarin pesawat jatuh itu. Itu ada Azerbaijan, ya, Armenia dan Azerbaijan. Nah, kumpul di sana, mereka saling baca Al-Quran karena dulu tentu para hufaz Quran yang jadi tentara, pejuang-pejuang berjihad di jalan Allah SWT tentu adalah orang-orang yang hafiz Quran. Mereka pasti baca Quran, pasti murajaah Al-Quran, dan selama proses mereka murajaah baca Al-Quran, terdengar nampak sangat berbeda antara bacaan muridnya Abdullah bin Mas'ud yang mana ngajarnya di daerah Kufah, Irak, ketemu dengan muridnya Ubay ibnu Ka'ab yang dapat pengajaran di daerah Syam. Sangat nampak perbedaan bacaannya, dan dari situlah mulai kemudian terjadi perselisihan yang amat sangat besar di antara kaum muslimin, di antara kaum tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian muncullah Hudzaifah ibnul Yaman sebagai orang yang menginisiasi pertama. Kalau kondisi perpecahan kaum muslimin saling menyalahkan dengan mengatakan qiraati khairum min qiraatik, bacaan aku lebih bagus dari bacaanmu, ya. Artinya bacaan saya dari guru saya Ibnu Mas'ud lebih hebat dari bacaan guru ente Ubay bin Ka'ab. Begitupun sebaliknya, saling menyalahkan di antara keduanya. Maka kemudian Hudzaifah ibnul Yaman pulang ke Madinah, laporan kepada Khalifah Utsman bin Affan, meminta agar mushaf dijadikan satu panduan. Jangan sampai mushaf ini kemudian tercecer-cecer, karena dulu para sahabat punya mushaf pribadi.
Ya, Ibnu Mas'ud punya mushafnya sendiri, ya, disebut dengan ya, mushafnya Ibnu Mas'ud. Ali bin Abi Thalib mushafnya Ali dengan susunannya apa? Susunnya beda-beda. Kalau Ali bin Abi Thalib tersusun suratnya berdasarkan asbabun nuzul, berdasarkan surat yang pertama kali turun. Jadi surat pertama bukan Al-Fatihah. Ali bin Abi Thalib misalnya surat pertama apa? Al-Alaq, Iqra. Dan seterusnya berdasarkan asbabun nuzul. Tapi para sahabat itu tidak semuanya memahami. Ada kaidah di mana Nabi SAW punya setoran terakhir namanya al-irdal akhirah. Setoran terakhir itulah yang kemudian menjadi panduan susunan surat sebagaimana susunan surat hari ini. Karena Nabi SAW sebelum penghujung akhir hayatnya beliau setoran 2 kali, maka selama setoran 2 kali itu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Fatihah, lalu kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai dengan An-Nas sesuai dengan urutannya sekarang. Lalu kemudian muncullah mushaf dengan tulisan Rasam Utsmani. Nah, Rasam Utsmani itulah yang kita terima hari ini. Namun dari Rasam Utsmani jangan dianggap satu mushaf. Ya, Khalifah Utsman bin Affan itu sudah menyalin mushaf. Ada riwayat yang mengatakan sampai 8. Pertama dipegang oleh Khalifah Utsman sendiri. Yang kedua, mushaf yang berbeda dari sisi bacaannya itu dikirim ke Mekah. Lalu kemudian ada lagi mushaf lagi dengan guru-gurunya ya, tentunya dengan guru-gurunya. Ya, dengan guru pengajarnya. Kemudian ada yang dikirim ke Madinah, ada yang dikirim ke Kufah, ada yang dikirim ke Basrah, ada yang dikirim ke Syam, bahkan diriwayatkan ada yang menyebutkan dikirim juga ke ke Yaman. Ya, ke Yaman dan Bahrain. Tapi Yaman dan Bahrain riwayatnya belum ditemukan secara fisik mushafnya ya. Dan siapa guru yang ngajarin kesananya. Nah, kita menerima bacaan berasal titik awalnya dari Kufah. Maka di sini mulailah mengerucut di mana kita menerima bacaannya dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami. Siapa beliau? Beliau adalah tabi'in yang menerima bacaan dari para sahabat yang banyak sekali. Dari Utsman, dari Ali, dari Ubay bin Ka'ab, dari Ibnu Mas'ud, dari Zaid bin Thabit. Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami dikirim ke Kufah, Irak, untuk mengajarkan Al-Quran, menggantikan Ibnu Mas'ud. Jadi kan bacaan Ibnu Mas'ud itu yang tadi yang membuat polemik, akhirnya kemudian diutuslah oleh Khalifah Utsman Abu Abdurrahman As-Sulami berangkat ke Kufah, gantikan Abdullah bin Mas'ud. Maka kemudian bacaan yang tadinya tersebar luas dengan model bacaan dari Ibnu Mas'ud kemudian berubah haluan mengikuti bacaan dari Abu Abdurrahman As-Sulami Kufah, seorang tabi'in. Abu Abdurrahman As-Sulami ngajarin di sana ada nama yang terkenal namanya Imam Asim. Imam Asim punya murid bernama Imam Hafs. Dan inilah bacaan kita. Jadi bacaan kita adalah berasal dari bacaannya Imam Hafs. Dan Imam Hafs itu punya murid lagi punya murid, dan muridnya yang akan terus melanjutkan estafet. Imam Hafs punya murid. Muridnya yang terkenal ada 2, satu Amr bin As-Sabbah, satu lagi Al-Ushnani atau Al-Ashnani. Kemudian Amr bin Sabbah punya murid, dan di sini nanti akan kelihatan nampak perbedaannya. Ada namanya Abu Ja'far Al-Fil. Maka dilihat di catatan, di buku atau di lembaran kertas yang dibagikan, di situ ada tulisan Al-Fil, tabel Al-Fil, dan satu lagi Zar'an. Di situ ada tampakan ada Al-Fil dan Zar'an di lembaran kertas.
Kemudian Al-Ashnani punya murid namanya Ubaid bin As-Sabbah. Ubaid bin As-Sabbah punya murid satu Al-Hashimi, kedua Abu Thahir. Abu Thahir. Nah, di sini mulai mengerucut. Abu Ja'far Al-Fil itu yang saat ini kita akan pelajari. Masing-masing membawahi 14 jalur. Ini 14 jalur, atau maksudnya 14 jalur tuh yang membawahi, ke bawahnya ada 14 muridnya yang kemudian menghimpun bacaan-bacaan. Al-Hashimi 10 jalur dan Abu Thahir 14 jalur. Ini dari kitab Thayyibatun Nasyr. Thayyibah atau disebut dengan Thayyibatun Nasyr. Maka totalnya 52 jalur. Penambahannya dari kitab selain Thayyibatun Nasyr ada 3 jalur tambahannya. Di sini 2 jalur. Total jadi 57 jalur, ditambah 5 jadi 57 jalur. Dan kita belajar selama ini bacaan Al-Quran ada di jalur Al-Hashimi, disebut dengan jalur Syatibiyah. Nah, ini selama ini kita belajarnya di situ, di jalur Syatibiyah. Jadi yang belum kita pelajari 56 jalur. Jadi riwayat Hafs itu nggak sedikit. Ada 57 jalur. Yang selama ini kita pelajari baru 1 jalur, 1 torik. Ibarat kata kita mau ke Jakarta, ya, yang kita tempuh selama ini jalurnya 1 terus, jalan tolnya. Yang mau ke Jakarta, yang mau ke mana? Yang mau ke Semarang, yang mau ke Jawa Timur, Madura dan sebagainya, atau Sumatera, masuk jalur tol, jalur 1 terus. Nggak pernah nyobain jalur 2, nggak pernah nyobain jalur 3, nggak pernah jalur 4. Kenapa? Karena jalur Syatibiyah, bacaan kaum muslimin, itu jalur paling lambat. Sehingga ngotot dia pengen cepet hatam, nah itu berarti ada problem. Banyak bacaan yang seharusnya panjang dipangkas. Nah ini yang bahaya. Jadi selama ini kita belajar tahu huruf sampai bisa baca Quran, itu jalur Syatibiyah yang memang dulu Khalifah Turki Utsmani yang mengirim, mendelegasikan supaya ngajarin Qur'annya riwayat Hafs dari Imam Asim, jalur Syatibiyah. Jalur Syatibiyah ini dihimpun oleh Abul Qasim Asy-Syatibi, orang Spanyol, yang kemudian menyusun kitab namanya Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Maka disitulah kemudian muncul jatuhnya jalur Syatibiyah, karena yang menghimpun adalah Al-Imam Asy-Syatibi, orang Sativa. Sativa itu salah satu kota yang ada di Spanyol. Apa bukti dari bacaan kita jalur Syatibiyah? Lihat di mushaf penuh dengan tanda alis. Di mushaf penuh dengan tanda alis, penuh dengan tanda mad. Ya, penuh dengan tanda mad. Mau tanda mad itu tebal, mau tanda mad itu tipis, pokoknya penuh. Ini ciri khas pertamanya. Kalau jalur selain Syatibiyah itu alisnya banyak yang kosong. Banyak yang kosong. Kalau digambarkan, ini bacaan Syatibiyah ya. Bacaan Syatibiyah itu penuh dengan alis. Jadi ada 3 model. Alis tebal di mushaf Indonesia nih, 6 harokat. Di mushaf kita nih selama ini. Kemudian alis tebal, warna yang berbeda biar enak. Ibu-ibu yang di luar kedengaran nggak? Kedengaran ya? Yang kedua alis tebal yang kedua dibacanya
Dibacanya 4 atau 5 harokat. Lihat di tabel, ada tulisan 4 atau 5 harokat di nomor 2 dan 3. Tabel nomor 2 dan 3, 4 atau 5 harokat. Kemudian ada lagi yang alis tipis, alisnya tipis. Ini juga sama, dibaca 4 atau 5 harokat. Ini bacaan kita selama ini. Bacaan kita itu ada 3 tanda alis. 1 tanda alis yang tebal 6 harokat, dia nggak bisa dikotak-katik. Kemudian tanda alis yang kedua masih tebal, itu dibaca 4 atau 5 harokat, plus tanda alis yang tipis, itu pun dibaca 4 atau 5 harokat. Itu bacaan kita. Contoh, kita buka sama-sama surah An-Nisa ayat 143. Mohon dibuka surah An-Nisa ayat 143. Halaman 101 kalau tidak salah. An-Nisa 143. Pakai mushaf Indonesia, jangan mushaf Madinah. Nanti akan bingung. An-Nisa ayat 143, halaman 101, posisi kanan tengah. Sudah ketemu? Ada lafaz muzabzabina baina dzalik, kemudian la ilaha illa haula dan seterusnya. Lihat di sana, perbedaan alisnya sangat mencolok. Ada yang tebal, ada yang tipis. Ini mushafnya kalau gede, masing-masing teman-teman yang gede, itu yang gede enak tuh. Nah, yang gede, yang coklat. Nah, itu enak banget itu. Kelihatan nanti alisnya tebal, tipisnya kelihatan banget. Kelihatan mushafnya ada tanda alis tebal dan alis tipis. Maka di mushaf Indonesia ini luar biasa. Kenapa dibuat tanda alis tebal dan tanda alis tipis? Karena yang tipis itulah yang boleh dikosor. Yang semestinya nih 4 atau 5 harokat cukup dibaca dengan 2 harokat. Pak Anang, ibu-ibu udah dikasih kertasnya belum? Oh sudah. Cukup nggak? Takutnya nanti miskomunikasi. Baik, di ayat 143 sudah ketemu. Nah, bacaan kita nih selama ini begini, bacaan kita selama ini, tolong diikuti bacaan kita selama ini. Harus kuat nafas. Nggak kuat nafas berarti bukan bacaan kita ini. Berarti kita udah keluar dari kaidah bacaan kita selama ini. Ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lihat di ayat 143, alis tebal dan alis tipis kadarnya sama, 4 atau 5 harokat. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ulai wa la ilaha ula. Itu bacaan kita. Ambil nafas yang panjang. 1, 2, 3. Harus dinikmati. Ini bacaan kita itu bacaan kita. Makanya Imam Masjidil Haram sudah amat sangat jarang menggunakan bacaan jalur syatibiyah. Kenapa? Lambat, ayat panjang, jamaah penuh, dibaca pakai jalur syatibiyah. Kapan selesainya salat? Apalagi tarawih. Mereka para imam Masjidil Haram itu sudah menggunakan jalur cepat. Ya, jalur cepat. Sekarang udah ada kereta cepat kan. Orang pasti milihnya kereta yang cepat atau jalur yang cepat. Nah, kalau kita mengqasar, lihat kaidah nomor 1 di tabel. Kalau kita mengqasar dari Raudhatul Huffaz atau Ibnul Mu'addil, di situ tulisannya Al-Mu'addil,
ya salah seorang ulama yang menyusun kitab namanya Raudhatul Huffaz. Beliau mengambil bacaannya dari Al-Fil maupun Zar'an. Maka yang alis tipis di mushaf Indonesia itulah yang dikosor. Yang tadinya 4 harokat atau 5 harokat cukup dibaca 2 harokat. Maka poin nomor 1 di tengah-tengah surat harus baca basmalah. Ini yang senang baca basmalah, di tengah-tengah surat, jangan ngotot di bacaan lama kita selama ini, itu tidak dianjurkan. Tidak menjadi ketentuan. Jadi selama ini kita baca basmalah di tengah surat itu bukan ketentuan, bukan sanad yang sesuai. Kenapa? Karena bacaan Syatibiyah tidak menjadi ketentuan harus membaca basmalah di tengah-tengah surat. Tapi kalau pindah jalur, di jalur Al-Fil maupun Zar'an dari Imam Ibnu Mu'addil, maka di tengah-tengah surat baca basmalah. Kita baca basmalah. Ini kita contohnya sedang mengqasar. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Itu yang dikosor. Pokoknya yang alis tipis dibaca berapa? 2 harokat. 1, 2, 3. Nah, itu kalau mengqasar begitu. Coba kira-kira berapa banyak di Al-Baqarah yang tanda tipis. Tambah An-Nisa, tambah Ali Imran, tambah Al-Maidah, penuh. Nah, maka itulah yang kemudian menjadi ciri khasnya mushaf kita penuh dengan tanda alis. Kenapa? Karena mushaf kita selama ini dicetak berdasarkan riwayat Hafs jalur Syatibiyah yang mengharuskan bacaan setiap tanda alis itu dibaca dengan kadar 4 atau 5 harokat. Nggak boleh kurang. Kalau kurang berarti dia sudah talfik, campur aduk gitu. Udah nggak jelas nanti sanadnya, nggak jelas jalur riwayatannya. Oke, ini ciri khas dari mushaf standar Indonesia, ada tebal dan ada tipis. Disitulah letak boleh mengqasar yang tanda alis tipis saja. Jadi di mushaf Indonesia semua yang tanda alisnya tipis itu boleh diqasar. Yang tadinya berapa? 4 atau 5 harokat jadi 2 harokat. Sama. Coba ana bertanya jamaah, kalau pulang kampung boleh nggak sholat yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat? Boleh nggak? Boleh. Pertanyaan berikutnya, boleh nggak tetap 4 rakaat kalau pulang kampung? Boleh. Cuma 2 rakaat disebut dengan mengqasar itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bonusnya nggak diambil. Sayang. Bahkan Nabi SAW menguatkan dalam hadisnya, itu bagian daripada sedekah yang memang sudah dikhususkan bagi yang safar lebih dari 80 km, maka dia boleh mengqasar sholat. Itu yang wajib, real, 5 rakaat. Ya, zuhur, asar dan isya boleh diqasar kalau safar. Begitupun ketika bacaan Al-Quran, dia boleh mengqasar. Tapi lagi-lagi ada syarat. Kalau dia mau mengqasar, berarti dia harus tahu kaidahnya. Mana yang boleh diqasar, mana yang tidak boleh diqasar. Baik, kita buka mulai dari Al-Fatihah, ya, biar tahu semuanya perjalanannya, alur perjalanannya. Baik, di surah Al-Fatihah bacaan kita kaum muslimin riwayat Hafs di 57 jalur semuanya sama. Semuanya sama. Yang berbeda itu cuma status basmalah. Sekali lagi, jangan ngotot basmalah pengen dikeraskan, atau jangan terlalu ngotot basmalah harus disirkan. Karena lagi-lagi
basmalah keras atau basmalah sir, itu masing-masing tergantung dia mengambil dalilnya. Yang membaca dengan keras berarti dia menganggap basmalah dihitung sebagai ayat. Kalau dia membaca sir berarti basmalah tidak dianggap hitungan ayat. Ini terkait tentang perhitungan ayat, namanya ad-du'ail Quran. Dan itu ada dua mazhab nantinya, wal kufi ma'maki ya'udul basmalah. Cuma Kufah dan Mekah yang menghitung basmalah. Cuma Kufah dan Mekah yang menghitung basmalah. Artinya mazhab dari Abu Abdurrahman As-Sulami yang dikirim ke Kufah itu menghitung basmalah. Sama Imam Ibnu Katsir nanti menjadi gurunya Imam Syafi'i yang menghitung basmalah. Makanya mazhab Syafi'i ngitung basmalah. Hitung basmalah sebagai ayat. Tapi imam fikih yang lain tidak menghitung basmalah. Ya. Oh, satu lagi Imam Ahmad. Imam Ahmad berpendapat menghitung basmalah. Tapi imam yang dua, Imam Malik karena dari Madinah, dan Imam Abu Hanifah itu tidak menghitung basmalah. Kalau tidak menghitung basmalah, maka alaihim wajib berhenti. Alaihim wajib berhenti. Kalau selama ini kita membaca Kufah, misalkan dikeraskan basmalah, maka alaihim boleh berhenti, boleh tidak. Karena memang ada yang membolehkan. Begitu. Nah, terkait tentang surah Al-Fatihah tuntas. Jadi tidak lagi ada perbedaan, itu hanya pengambilan dalil dia mau menghitung basmalah apa tidak. Kemudian masuk ke surah Al-Baqarah ayat pertama. Al-Baqarah ayat pertama tanda alisnya tebal apa tipis? Tebal apa tipis? Tebal. Maka dia masuk kategori yang ini nih, yang paling pertama. Tebal yang gak bisa diganggu gugat. Berapa harokat? Wajib 6 harokat. Letaknya di mana saja? Letaknya ada di surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Rum, Ar-Rum, Luqman dan As-Sajdah. Jadi alif lam mim, lamnya wajib 6, mimnya wajib 6. Nggak boleh digugat. Jangankan dikosor, ngurangin 1 harokat saja nggak boleh. Karena ulama sepakat. Ittafaqul qurra. Jadi para ulama qiraat sepakat dia durasinya 6 harokat. Nggak boleh berkurang. Walaupun cuma 1 harokat saja. Nah, nanti di ayat keempat kita sudah boleh mengkosor. Lihat di ayat keempat, alisnya apa? Tipis apa tebal? Di ayat keempat, lihat ayat keempat surah Al-Baqarah. Alisnya tebal apa tipis? Ayat keempat, ayat keempat. Ayat keempat. Walladzina yu'minuna bima. Ayat keempat, ayat keempat. Al-Baqarah ayat keempat. Tipis. Nanti ayat kelimanya yang tebal, yang ulaika. Masa nggak bisa dibedain mana tebal? Ini Al-Quran ini kurang gede berarti. Al-Quran ini kekecilan, cuma Al-Quran yang gede-gede sekali. Ya, jadi ini banyak nih Al-Quran Bapak yang warna hijau di belakang, gede-gede. Nah itu dipakai aja tuh. Fisiknya tebal apa tipis gitu aja. Fisiknya tipis atau tebal Pak? Yang ayat 4. Fisiknya tipis. Apa mungkin melihatnya bukan tipis tapi bentuk. Oh, jangan ngelihat bentuk, jangan tipis tebalnya. Kalau yang tebal itu dia ujungnya ada bawah sedikit. Kalau yang tipis itu dia lonjong. Iya, dia model gini aja, model kayak gelombang. Ya, yang tipis itu biasanya bentuknya kayak gelombang gitu biasa, atau kayak ulet gitu. Ulet gitu. Nah, yang ayat kelima lihat fisiknya tebal, kelihatan. Coba ayat 1. Bedakan ayat 1 dengan ayat kelima, fisiknya hampir mirip. Ya, fisiknya hampir mirip. Ayat 1 dan ayat 5 fisiknya hampir mirip, tapi tidak dengan ayat keempat. Berbeda banget. Maka lagi-lagi yang boleh dikosor cuma ayat keempat. Ayat keempat yang boleh dikosor. Ya.
Kita akan melatih mengqasar. Ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Fisik alis tipis. Tanda mad yang tipis itu yang diqasar. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. 1, 2, 3. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat kelima tebal apa tipis? Tebal. Maka ayat kelima mentok di angka 4 harokat saja. Ya, karena dia bentuknya tebal ketemu hamzah. Sekali lagi, tebal ketemu hamzah 4 harokat. Tebal ketemu hamzah berapa harokat? 4 harokat. Kalau tipis sudah pasti boleh dikosor. Intinya yang tipis boleh dikosor. Ibu-ibu alisnya tipis boleh dikosor. Ibu-ibu alisnya tebal ya, itu nggak boleh dikosor tuh. Ayat berikutnya yang boleh dikosor kira-kira di halaman 3. Coba yang di halaman 3 yang boleh dikosor ayat berapa? Coba silakan biar ini paham dulu. Alis tebal, alis tipis. Ayat berapa yang boleh dikosor? Ayat berapa? Ayat 7. Di lafaz mana? Wa'ala. Lihat wa'ala tipis kan? Ayat ke-7. Wa'ala absarihim. Wa'ala absarihim. Kalau kita jalur lama, wa'ala absarihim ghishawah. Gitu. Nah kalau dikosor, wa'ala absarihim ghishawah. Udah ketemu? Sudah bisa dibedakan? Mana tebal, mana tipis? Kita akan latih ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kenapa baca basmalah lagi-lagi? Kalau di tengah surat, ketika kita sudah mengqasar, maka diharuskan baca basmalah. Jangankan di awal surat, di tengah surat sekalipun harus baca basmalah. Lihat poin nomor 1, tabel nomor 1. Harus baca basmalah. Basmalah di tengah surat harus dibaca jalur cepat, baik alfil maupun zar'an. Tapi kalau jalur lama bacaan kita tuh jalur lama, namanya syatibiyah. Maka jangan ngotot pengen baca basmalah di tengah surat, karena bukan bagian daripada sanadnya. Jadi mata rantainya tidak mengharuskan demikian. Kita baca ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun 'adzim. Sama-sama. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala Coba di ayat berapa lagi yang tanda alisnya lebih banyak? Coba, yang tanda alisnya lebih banyak. Ayat berapa? Yang lebih banyak, yang lebih banyak. Ayat berapa? Ayat 13. Lihat ayat 13. Ada berapa tanda alis tipis? Masa 4? Ayat berapa? Ada berapa? Ada 5. Pertama kama, kedua qalu, ketiga kama. Oh iya ada 4-nya. Keempat ala, ada 4 totalnya. Ada 4. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha
Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ini baru beberapa ayat sudah kelihatan kan mana yang boleh dikosor banyak. Sekali lagi ketika kita mau niat mengkosor maka pastikan kita sudah tahu mana tebal mana tipis. Dan ketika mengkosor salah satu kelebihannya adalah mengefisiensi waktu. Mengefisiensi waktu yang semestinya biasanya umum 1 juz 1 jam. Ini bisa 45 sampai 30 menit 1 juz. Ya, 1 juz bisa 30 sampai 45 menit paling lama. Itu ketika mengqasar. Belum yang lainnya. Bagi yang hafidz Quran, dia murojaah nggak akan tersendat-sendat. Ya. Bagi yang diburu-buru, kalau jadi imam serba salah, Pak. Jumatan belum mulai, khutbah belum mulai itu udah dibisik-bisikin, Ustaz jangan lama-lama, gitu. Udah jangan lama-lama nih. Pokoknya 12.25 udah selesai. Kemarin saya ngisi di Hyundai, Ustaz 12.25 udah selesai. Udah selesai. Mulai khutbah berdiri 12.15, azannya 2 kali soalnya. Azannya 2 kali. Selesai azan, saya naik khutbah. Saya lihat di jam tuh 12.15. Harus selesai 12.25. Berarti khutbah plus sholat berapa? Cuma 10 menit tuh. Ya berarti khutbah pas berdiri, habis itu turun lagi, doa, habis itu langsung sholat ya. Sholatnya udah mau nggak mau, suratnya pendek. Begitulah kurang lebih. Jadi Ustaz udah serba salah udah. Sholat belum, khutbah belum, udah dibisik-bisikin. Dan lama-lama. Baik. Nah, ketika mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sudah jalan, nah ketemu lafaz yang betul-betul nanti akan dirubah. Apakah pakai huruf sin atau pakai shad? Lihat halaman 39 ayat 245. Halaman 39 ayat 245, posisi kanan paling bawah. Udah ketemu? Ada huruf apa? Sin di atas shad. Tabelnya lihat di tabel. Lihat di tabel. Tabel 18. Tabel 18 di dalam lembaran yang dibagikan. Tabel 18. Bacaan kita selama ini jalur lambat harus pakai huruf apa? Sin. Itu bacaan kita. Makanya di mushaf, lihat di mushaf. Di mushaf sinnya di mana? Sinnya sudahlah di atas, itu sebagai bentuk tambahan. Itu sin itu tambahan itu. Karena kita baca Qur'annya jalur syatibiyah, makanya ditambahin sin. Sebagai pengingat, hati-hati ente jangan pindah jalur, ente bacanya pakai sin, nah gitu. Pakai sin. Makanya di mushaf cetak pakai sin. Lihat sinnya di mushaf. Sinnya ada di mana? Di atas. Sehingga menunjukkan nggak boleh pakai shad. Yang bacanya dulu, mina dulu. Selama ini pakai shad, nah berarti udah pindah jalur tuh. Udah pindah jalur. Pindah jalur kemana? Lihat garisnya, tabelnya. Jalur zar'an. Jalur zar'an. Jalur zar'an pakai huruf apa? Pakai shad. Jadi sin maupun shad tergantung jalur yang dia mau pakai. Selama ini bacaan kaum muslimin itu namanya jalur syatibiyah. Dia harus pakai sin, nggak boleh pakai shad, harus. Nah, oke. Nah sekarang kita ceritanya sedang mengqasar. Berarti lafaz mana yang boleh diqasar? Di ayat 245. Di ayat berapa? Di ayat apa?
Di ayat lahu itu yang boleh dikosor. Nah, kalau pakai alfil huruf apa? Sin apa sad? Lihat di tabel. Sin. Kalau dia pakai jalur alfil berarti dia pakai sin. Kalau dia niat dari awalnya pakai jalur zar'an berarti pakai huruf sad. Ceritanya kita pakai jalur zar'an. Berarti pakai huruf apa? Sad. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Wa ilaihi turja'un. Nah, lafaz ini yang pertama kali nih, lafaz yang dibaca sesuai dengan jalur. Nah, ini yang berubahnya di sini. Mau pakai sin apa pakai shad, tergantung jalur yang ditempuhnya. Maknanya sama nggak? Sama. Maknanya sama. Maknanya sama. Toh di Quran ihdinas siratal mustaqim pakai huruf sin apa pakai shad? Ihdinas siratal mustaqim pakai shad. Tapi boleh nggak pakai sin? Yang belum bisa pakai shad boleh pakai sin. Karena Nabi SAW membaca dengan huruf sin. Bukti realnya riwayat yang dipakai Ahlul Mekkah itu membacanya pakai sin. Ya, Ahlul Mekkah itu membacanya pakai sin. Tapi karena didominasi membacanya pakai shad, makanya di mushaf ditulis dengan huruf shad. Ayat 6 dan 7. Ihdinas siratal dan siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ditulis pakai shad. Tapi maknanya sama. Maknanya sama. Al-Baqarah sudah selesai, geser ke Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, ketemu lagi di Al-An'am. Kita buka surah Al-An'am, halaman 147. Halaman 147. Halaman 147. Halaman 147 adalah lafaz az-zakarain. Lihat di tabel. Tabel nomor ke-8. Tabel berapa nomor? Nomor 8. Tabel nomor 8 yang az-zakarain tolong ditulis. Az-zakarain itu adanya di mana? Di tabel tulis surah Al-An'am ayat 143 dan 144. Jadi di tabel ditulis yang az-zakarain, kasih keterangan tambahan ada di Al-An'am ayat 143, 144. Tabel 11. Tabel nomor 11. Tabel nomor 8, maaf. Tabel nomor 8. Tabel nomor 8 itu dikasih keterangan. Jadi kalau yang mau mengqashar tahun ini di bulan Ramadan, dia harus sudah menandai. Dengan apa ya? Tandanya bebas, pakai pensil boleh, atau pakai yang post-it itu yang kayak stiker ditempel. Misal ya, kayak jamaah semalam di Kancil, saya ngisi semalam. Itu dia udah nentuin, saya tahun ini Ramadan pakai jalur alfil. Nah, kalau sudah pakai jalur alfil, berarti ingat kaidah alis tipis selalu 2 harokat. Al-Baqarah 245 pakai huruf sin. Ya, pakai huruf sin. Kalau yang jalur zar'an, nah, Al-Baqarah 245 harus pakai shad gitu. Jadi harus ada keterangan. Jadi semuanya jangan dibaca ngasal. Insyaallah hataman itu bisa lebih cepat dan jumlahnya lebih banyak. Biasanya hataman bisa 3-4 kali, tergantung dia serius atau tidaknya.
jalur lama aja nggak hatam-hatam. Itu biasanya orang nggak hatam-hatam, satu memang semangatnya kurang, yang kedua ayatnya kepanjangan. Belum apa-apa nafas sudah habis duluan nih. Karena tadi jalur lama gitu. Ibarat kata Bapak masuk tol bareng sama truk sama kontainer di jalur satu gitu itu. Nikmatnya aja sampai itu. Udah sampai udah lemes duluan. Karena kelamaan gitu. Tapi kalau mau cepat kan jalur 3 atau 4. Nah, itu disebut dengan jalur alfil maupun zar'an yang kita pelajari hari ini. Baik. Al-An'am ayat 143 dan 144. Lihat di tabel nomor 8, bacaan lama kita disebut wajhan. Ditulis di bawahnya. Wajhan itu artinya apa? 2 cara baca. 2 cara baca. Jadi kita tuh dari dulu bacanya boleh 2 cara baca. Boleh qul az-zakarain, atau dibaca yang kedua qul az-zakarain, namanya tashil. Kita latihan dulu ya. Qul az-zakarain, sama-sama. Wajib 6. Lihat alisnya tebel. Qul az-zakarain. Nah, kalau masih pakai jalur lama nih, kalau mau masih pakai jalur lama, boleh cara yang lebih ringkas. Dalam arti kata tidak menghabiskan nafas. Bacanya dengan tashil. Qul az-zakarain. Lagi qul az-zakarain. Jangan dipanjangin. Qul az-zakarain. Coba ketemu zal, az. Qul az-zakarain. Makanya di tabel ditulis wajhan. Boleh 2 cara baca. Nah, kalau sudah mau mengqasar, berarti ini karena alisnya tebel kan? Karena alisnya tebel, dia hanya boleh ibdal. Apa itu ibdal? Dibaca 6 harokat. Dibaca 6 harokat. Ditulis di bawah ibdal 6 harokat. 6 harokat. Kita baca seolah kita sedang mengqasar. Berarti ayat ini dibaca berapa harokat? 6 harokat. Nggak boleh 2, lihat alisnya tebel. Pengen 2 semua gitu. Jangan ya. Jadi nggak semuanya 2 harokat. Yang alis tipis saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Samaniyata azwaj. Minal dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Minal dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Qul az-zakaraini harrama amil unsayaini amma ishtamalat. Berapa harokat? Wajib 6, karena kita sudah pindah jalur, jalur yang kita pakai alfil maupun zar'an. Amma ishtamalat alaihi arhamul unsayain. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Nabbi'uni
Nah, kebetulan ayat 143 dan 144 tidak ada alis yang tipis, berarti tidak ada yang dikosor. Nah, dia hanya ketemu alis tebal, wajib 6 harokat. Namanya ibdal di tabel 8. Tabel nomor 8. Kita bergeser ke surah Al-A'raf ayat 69. Al-A'raf surah ke-7. Surah ke-7 ayat 69, halaman 159. Halaman 159. Ayat 69. Halamannya 159, ayatnya 69. Lihat ada sin di atas shad. Ketemu lagi sin di atas shad. Lihat tabel. Ya, lihat di tabel 18. Tabel berapa? 18. Tabel 18 ada sin di atas shad. Fokus lagi. Jalur lama namanya syatibiyah pakai huruf apa? Sin. Jalur cepat alfil pakai huruf apa? Sin. Pakai sin. Jalur cepat zar'an pakai huruf shad. Makanya mushaf, di mushaf nih, sinnya di atas. Lagi-lagi karena dicetak berdasarkan riwayat Hafs jalur syatibiyah, jalur lama. Gitu. Pokoknya mushaf yang kita jumpai dari dulu sampai sekarang, yang 60 tahun, yang 50 tahun, berarti selama itu kita menjumpainya cuma jalur syatibiyah. Gitu. Mau mushaf namanya As-Sohib, Al-Kamil, Cordoba, penerbitnya Suara Agung, macam-macam, semuanya syatibiyah. Semuanya. Belum ada saya jumpai hari ini sampai 2025 yang jalurnya selain syatibiyah, belum pernah jumpai. Kecuali nyetak sendiri. Tahun lalu saya nyetak sendiri karena khusus buat belajar, nyetak sendiri. Nah, nyetak sendiri mau nggak mau harus biaya sendiri yang dikeluarkan bareng-bareng dengan peserta yang lainnya. Baik, nah di sini misal kita tadi pakai jalur zar'an, berarti pakai huruf apa? Pakai shad. Yang boleh dikosor lafadznya mana? Yang boleh dikosor? Lafaz mana yang boleh dikosor? Wadhkuru. Ada wadhkuru? Satu lagi apa? Yang alis tipis, ingat alis tipis. Fadhkuru. Jadi ada dua, wadhkuru dan fadhkuru. Kita seolah membaca dengan jalur cepat dari zar'an. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. Pakai shad. واذكروا. Jangan senyum, kalau senyum pakai sin. Bas fil khalqi bastah. Kecuali pakai jalur alfil, bas senyum bastah. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Nah, itu gambaran terkait ketika mengqasar. Ini tentu kalau dibahas cukup lama,
Tapi yang jelas minimal mengetahui, dan insya Allah pertemuan berikutnya kita tetap belajar mengqashar sehingga harapannya ketika Ramadan sudah punya keputusan, kayaknya masih mumet. Ya udah jalur lama aja, udah jalur lama ya nggak bebas itu mah. Ya, berarti masuk tol, ingat kalau masuk tol berarti jalur mana? Jalur 1 ya. Oh ini nikmati perjalanan bareng kontainer, bareng truk. Jalur 1 Syatibiyah lama. Ya, tapi kalau tahun ini awal Maret 2025, Bismillah mau jalur Alfil misalkan, mau jalur Zar'an misalkan. Ya itu sudah nanti pribadi, dan lagi-lagi nggak boleh campur aduk. Kecuali di dalam sholat. Maghrib jalur Alfil, Isya jalur Zar'an, subuh Syatibiyah boleh. Ya, kenapa? Karena sholat itu dibatasi dengan awalan takbir, akhiran salam. Tapi ketika sudah mulai tadarus, tilawah mandiri, maka niat dari awalnya harus sampai hatam pakai jalur mana. Selama ini kan kita cuma yang penting baca Quran, nggak boleh baca Quran doang. Nanti kalau baca Quran saja berarti judulnya kita yang penting baca, tapi ngaprak kemana-mana, nggak jelas jalur siapa. Mau nggak mau nanti ujung-ujungnya nggak nyampe sanad kita, nggak sampai ke Rasulullah SAW. Bacanya berarti sudah cacat. Ya, kenapa? Karena Nabi mengharuskan sekian, kita bacanya tidak membaca sesuai dengan kaidah. Semua itu ada jalur sanad, dan sanad itulah yang kemudian membungkus menjadi ciri khas agama kita dan tidak bisa lagi dikotak-katik. Kenapa? Karena kita baca Al-Quran itu sama kayak minum obat sesuai resep yang sudah diberikan. Datang ke dokter, pulang dikasih resep harusnya minum 2 kali, ini minum 3 kali, 4 kali, ya ini udah keluar dari kaidah itu. Ya, nanti kata dokter minumnya berapa kali? 4 kali, udah deritamu itu mah. Kenapa lagi-lagi sesuai dengan kaidah yang harus dipelajari. Wallahu taala alam. Sampai sini mungkin ada pertanyaan sejenak, silakan. Kalau ada pertanyaan. Kita mengqashar tapi masuk di dalam takobah. Ya. Ya, basmalah di awal atau sepakat tidak dibaca. Sepakat tidak dibaca awal atau tapi kalau di tengah-tengah, misalkan kita dapat bacaan hari Senin sudah sampai at-taubah pertengahan, besok Selasa mau lanjut nih, berarti at-taubah tengah-tengah. Nah, kalau kita sudah mengkaji kaidah ini, tetap harus baca basmalah litabarruk, untuk mengambil keberkahan basmalah. Jadi boleh baca basmalah, bahkan harus ketika di tengah-tengah surat. Adapun di awal-awal surat itu sudah disepakati tidak dibaca basmalahnya. Wallahu taala alam. Ada lagi mungkin, silakan. Cukup ya insyaallah taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sekali lagi selalu diniatkan menuntut ilmu, selalu diniatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini langkah kita mendapatkan kebaikan, dan tabungan akhirat kita harus ada tabungan akhirat kita yang kita andalkan. Kalau dia mengandalkan tabungan akhiratnya tilawah Quran, maka itu jadi andalan. Sebagaimana dulu Abu Bakar Syu'bah, beliau mengandalkan kuatnya dengan tilawah Al-Quran, sampai kemudian beliau mengatakan apa? Khatamtul Quran, saya menghatamkan Al-Quran 18.000 kali hatam. 18.000 kali hatam, otomatis beliau ada jalur yang ditempuhnya pakai jalur cepat. 18.000 kali, 18.000 kali hatam sepanjang hidupnya. Nah, kita kalau ngitung kira-kira berapa tuh hatamnya? Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.